Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Oke teman-teman, kembali seperti biasa ketemu dengan saya di channel YouTube kesayangan kita semua, Sahabat Al-Quran As-Saudiyah. Kali ini saya berada di lantai Masjid As-Saudiyah ini. Jadi boleh teman-teman melihat sedikit, ini Jakarta. Jadi lantai 2 ini ada sedikit pemandangan Jakarta ini. Saya akan berusaha belajar setiap hari mengupload bacaan Al-Quran. Ini rencananya saya akan baca surat Al-Ghashiyah. Oke. Surat ini termasuk surat favorit ya bagi kita semua, teman-teman juga. Karena memang surat ini termasuk surat yang mudah dihafalkan. Jadi surat yang mudah. Ya, walaupun mudah, ada beberapa teman yang katanya sedikit kesusahan. Maka saya akan mencoba membacakannya, khususnya buat teman-teman yang masih belum hafal dengan surat ini. Barangkali dengan saya bacain ada ada motivasi dan ada semangat agar teman-teman lebih giat lagi menghafalkan, karena ini mudah, surat yang mudah. Biasanya para imam-imam sholat Jumat itu ketika rakaat pertama membaca surat Al-A'la, Sabihis, dan rakaat kedua biasanya surat ini, Al-Ghashiyah atau Hal Ata. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah saya membacakan ini ada sedikit tip bagaimana biar kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan sekali. Oke, saya bacain dulu biar lebih barokah. Mohon kritik sarannya, karena saya juga belajar jadi seorang yang penghafal Al-Quran. Nah, kita samalah sedang belajar. Jadi ada kesalahan ya mohon dimaafkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Oke teman-teman, seperti janji saya di awal tadi, saya akan berikan tip bagaimana membaca Al-Quran 1 bulan bisa khatam. Tentu teman-teman sering mendengar ada istilah one day one juz. One day one juz. 1 hari 1 juz. 1 juz itu ada 2. Kalau mengacuh pada Quran yang lama, 1 juz itu 9 lembar. Tapi kalau Quran yang baru, Quran hafiz, Quran hafalan, Quran pojok, biasanya sekarang 10 lembar. Ada sebagian teman-teman sering komentar atau bertanya lah ya, Ustaz, 1 juz itu kan banyak, 10 lembar. Saya merasa keberatan 1 hari. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberatan itu karena melihat 10 lembar. Hari ini ternyata banyak orang yang bisa memikul beban yang berat untuk perkara-perkara keduniaan bisa. Ada orang kalau mendengar kamu beli motor berapa juta, 20 juta, kuat kamu bisa membayar? Oh enggak, itu diangsur, dikredit, 1 bulan 1 juta, 1 bulan 800, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, selesailah itu motor. Sungguh-sungguh itu orang, sungguh-sungguh untuk bisa mempunyai motor, maka dia mengangsur. Karena sungguh-sungguh bisa, istiqomah sungguh-sungguh bisa. Ketika udah punya motor, maka dia paham apa keuntungnya ketika punya motor. Jalan lebih cepat, bisa buat usaha, bisa untuk jalan-jalan. Banyaklah fadilah-fadilah punya motor. Oke lah, ini motor, ini dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, apa kita nggak pengen nanti punya kendaraan di akhirat, bukan hanya di dunia? Kendaraan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak membaca Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran. Di antara tip dari guru-guru saya, cobalah kita belajar sungguh-sungguh, diangsur dalam membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Dan alhamdulillah saya sudah sering praktek dan sering memotivasi teman-teman sebenarnya. Tapi ini di channel YouTube baru hari ini. Yang pertama, coba teman-teman dibagi dalam 10 lembar itu, kita bagilah. Kalau dibagi 5 ya 2 lembar. Saya lebih suka membagi menjadi 5. Ada teman-teman, Ustadz saya karyawan,
Kalau Ustadz kan bisa nih dibagi 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 10 menit 2 lembar, 10. Nah, oke, kita anggap kita karyawan. Kita bukan kiai, bukan Ustadz, karyawan. Karyawan tapi yang menghafal Al-Quran, karyawan yang belajar membaca Al-Quran. Oke, karyawan. Biasanya karyawan, saya kan karyawan juga tadinya. Sekarang masih karyawan juga. Tapi karyawannya Allah Subhanahu wa taala. Belajar, bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, belajar ngajar. Nah, alhamdulillah ngajar Al-Quran. Saya belajar mengamalkan hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Dan saya mengamalkan, saya masih belajar juga Al-Quran dan saya belajar ngajar Al-Quran. Semoga Allah terima pengorbanan saya dan teman-teman, amin. Coba teman-teman usahakan mulai hari ini, karena ini termasuk persiapan ini. Sekarang sudah bulan Rajab, sudah tanggal berapa ya? Tanggal 8 kalau nggak salah. Berarti nggak sampai 2 bulan kita sudah Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Maka hari ini mulai latihan coba teman-teman. Ketika teman-teman ada waktu, cobalah bangun. Kalau teman-teman bisa tahajud, jam 4 masih bisa tahajud atau setengah 4. Kemudian setelah sholat tahajud, teman-teman buka Al-Quran. Bacaan yang terbaik Quran itu ketika dibaca ketika dalam sholat tahajud atau setelah sholat tahajud. Bacaan sebelum subuh ini disaksikan betul-betul sama para malaikat. Maka teman-teman baca minimalnya 2 lembar sebelum subuh. Saya sering praktek, sering ngomong teman-teman, 2 lembar itu hanya butuh waktu 10 menit. 5 menit 1 lembar. 2 lembar 10 menit. Dan ini baca yang pelan, tartil, insya Allah. Maka kalau 10 menit sebelum subuh 2 lembar. Kemudian setelah sholat subuh kan gak langsung berangkat kerja, ya kan? Cobalah luangkan waktu 10 menit lagi untuk membaca Al-Quran. 2 lembar lagi teman-teman. Berarti sudah 4 lembar. Oke, kita karyawan, kita mandi, kita pulang, sarapan, berangkat kerja. Anggaplah jam 12 kita istirahat, kita makan, kita sholat zuhur, kita nggak bisa baca Al-Quran. Anggaplah seperti itu. Kalau bisa alhamdulillah. Kemudian sampai asar kita pun masih kerja. Habis asar jam 3, jam 4 atau jam 5 kita pulang. Anggaplah seperti itu. Berarti kita hanya 4 lembar. Masih ngutang 6 lembar. Maka sebelum maghrib coba teman-teman berangkat ke masjid, niat sholat berjamaah, duduk, wudhu, kemudian membuka Al-Quran. Teman-teman mulailah membaca sekitar 10 menit. 10 menit saja sebelum maghrib. Masa nggak bisa? Bagus setengah jam. Atur aja lah. Atau 10 menit lah. 2 lembar sebelum maghrib. Sudah berapa? 6 lembar. Kalau nanti Ramadan, ini Masya Allah, saat-saat doa kita ini dikabulkan. Membaca Al-Quran sebelum buka. Luar biasa. Dari sekarang latihan teman-teman. Kemudian setelah maghrib, kalau nanti puasa buka, kita buka. Tapi tentu sekarang belum puasa, baca Quran sebelum isya, sebelum sholat tarawih nanti ketika Ramadan. 2 lembar lagi. Teman-teman sudah dapat 8 lembar, Masya Allah, Barakallah. Dan ini mudah teman-teman, hanya 10 menit bayangin. Masya Allah, kita ngelihat handphone, bukan 10 menit, Facebook, WA, YouTube. Kan 10 menit teman-teman. Bisa setengah jam, bisa 1 jam. Oke lah, itu hari ini memang sudah zamannya. Oke lah, itu urusan kita masing-masing. Enggak munafik, saya pun sering membuka handphone. Tapi coba luangkan 10 menit sebelum isya. Berarti teman-teman sudah sebelum subuh, ba'da subuh, sebelum maghrib atau ba'da maghrib atau sebelum isya. Tinggal sisa 2 lembar. Silahkan teman-teman selesaikan ba'da isya atau minimal sebelum tidur. Insya Allah kalau kita istiqomah,
seperti ini, nanti ketika puasa ini ringan teman-teman, ringan. Karena ada istilah bisa itu karena terbiasa. Orang-orang yang biasa berpola mandiri ke masjid berjamaah itu ringan. Orang-orang terbiasa membaca Al-Quran 10 menit, 20 menit itu ringan. Yang berat itu karena nggak biasa. Maka azam, niat sungguh-sungguh, doa sama Allah agar diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa membaca Al-Quran. Sudah jadikan Al-Quran ini mendarah daging di tubuh kita. Pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca, Masya Allah. Dan ini saya sudah praktek. Teman-teman insya Allah bisa semuanya. Walaupun kita bukan hafiz 30 juz, tapi kan kita sudah banyak hafal juga. 1-2 juz kan sudah, teman-teman sudah banyak hafal. Insya Allah mudah lah. Ini kan baca bukan hafal. Selain hafal ya insya Allah. Maka barangkali motivasi ini tip ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan saya dapat pahala juga karena niat saya memang dakwah. Semoga bermanfaat berkat kita semua, terutama untuk diri saya. Kemudian teman-teman jangan lupa, kalau kita niat, kita sungguh-sungguh, pasti Allah bisakan. Manjada wajada. Buat dunia kita bisa, kenapa buat akhirat enggak? Dunia ini akan kita tinggal, akhirat kita akan datangi. Hari ini kita di atas tanah, besok di bawah tanah. Hari ini kita di atas bumi, besok bisa jadi di bawah bumi. Sebelum mati, mumpung masih hidup, gunakan waktu sebaik-baiknya, terutama Al-Quran. Insya Allah semoga bermanfaat. Jangan lupa kita bangun YouTube ini bersama-sama. Jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya, sehingga nanti ketika ada video baru teman-teman dapat uploadan lagi. Insya Allah setiap hari kalau nggak ada halangan saya upload minimal 1 surat, terutama surat-surat yang teman-teman lagi dihafal. Ini ada beberapa teman yang sedang menghafalkan surat Al-Ghasyiyah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri motivasi ini. Ada baiknya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini Masjid Asadiyah.